Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu semua yang saya kasih dalam Tuhan. Senang ada bersama-sama dengan Bapak Ibu, dan baik sebelum kita membahas bagian kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada siang hari ini. Dan pertama-tama saya ucapkan selamat Paskah buat Bapak Ibu semuanya, dan ini merupakan salam kemenangan bagi kita. Shalom. Ya, baik Bapak Ibu semua yang saya kasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu topik berbicara tentang makna kebangkitan Kristus. Ya, kita akan membaca bagian kebenaran ini. Ya, mungkin kita sudah merayakan Paskah berulang-ulang, tapi saya ingin supaya benar-benar dalam ibadah kita hari ini kita betul-betul dibukakan pengertian untuk melihat kebenaran yang hidup ini, kebenaran yang menyelamatkan kita. Nah, baik ya, kita buka dulu bagian firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 15. Kita membaca dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-32. Ya, kalau sudah dapat kita akan baca saut bersautan. Saya ayat 12, Bapak Ibu selanjutnya kita silih berganti sampai akhir dari bacaan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosa. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malas dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut aturannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangan. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia binasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dikalahkan, yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan segala sesuatu telah ditaklukkan,
Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibaptiskan, mengapa mereka mati dibaptis? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut demi membaptis akan masuk dalam Kristus Yesus. Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Ya, puji Tuhan. Sampai demikian jauh bacaan firman Tuhan. Dan Yesus berkata, kita yang berbahagia tentu adalah kita yang setia di dalam membaca mendengar firman Tuhan. Dan tentu firman Tuhan itu yang kita taruh, kita simpan dalam hidup kita, dan kita juga imani dan melakukan itu di dalam sepanjang hidup yang Tuhan beri. Nah, saya ingin mau menyampaikan dulu buat kita ya. Jadi kalau saudara baca ini 1 Korintus 15 ini secara menyeluruh, nah ini semuanya berbicara tentang kebangkitan ya. Semua berbicara tentang kebangkitan. Jadi ayat 1 sampai ayat 11 itu berbicara kebangkitan Kristus. Lalu ayat 12 sampai ayat 34 itu berarti berbicara tentang kebangkitan kita. Lalu ayat 35 sampai ayat 58 itu berbicara tentang kebangkitan tubuh. Jadi kebangkitan tubuh tidak akan terjadi kalau tidak ada kebangkitan kita. Kebangkitan kita tidak akan terjadi kalau tidak ada kebangkitan khusus. Jadi dimulai dengan adanya kebangkitan khusus, baru muncul kebangkitan orang-orang percaya. Kita kalau percaya, kita akan bangkit, dan setelah kita bangkit, barulah nanti kita akan kenakan tubuh yang baru. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, jadi kalau kita berbicara tentang kebangkitan, ya mau tidak mau kita mesti belajar untuk melihat. Jadi kalau kita lihat di kuburan, ya kita lihat ya. Ya, saya tanya dulu ya, saudara pernah pergi ke kubur? Pernah pergi ke kuburan? Pernah ya. Oke, kalau saudara pergi ke kuburan orang-orang Kristen, saudara pasti akan melihat ada batu nisan. Ada batu nisan. Lalu ada muncul ya seperti yang ada di ini, yang tulisnya RIP. Jadi RIP ini berbicara rest in peace ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang percaya. Jadi kalau orang tidak percaya, tidak boleh pakai ayat ini. Tidak boleh itu seperti ini. Ini hanya untuk orang-orang yang percaya, yang memang telah mati di dalam Tuhan. Dia memang beristirahat. Tapi kalau orang yang tidak percaya mati, dia sudah kena siksa. Dia tidak mungkin bisa beristirahat. Nah, itu sebabnya kalau saudara ke kuburan, itu pasti ya, kalau saudara ke dalam itu, saudara pasti akan melihat ada begitu banyak tulang belulang. Jadi orang-orang yang sudah mati itu, maukah dia orang kaya, mau dia orang miskin, dia orang pintar, orang terpelajar, atau orang biasa-biasa, atau mungkin orang bodoh mungkin, baik dia mungkin orang hebat, pengusaha seperti apa, maupun dia presiden atau raja,
Terus terang aja, kalau dia mati, itu artinya udah tak berdaya lagi. Dan nanti setelah dia meninggal, selesailah hidupnya. Dan Alkitab memang bicara begitu, kita dari debu kembali kepada debu. Tapi sebelum kembali kepada debu ini, ya saudara akan lihat dulu tulang belulang. Berapa lama ya? Saya nggak tahu berapa lamanya itu. Tapi paling tidak di kuburan itu ada tulang belulang. Dan ini memang pasti terjadi. Makanya saya suka sekali ketika baca Ayub begini. Ya, kita ini kalau meninggal itu memang tidak bawa apa-apa. Dan nanti pun juga kita lahir juga ya memang tidak bawa dengan telanjang kan. Itu seperti itu. Jadi memang tidak bawa apa-apa kondisi itu. Nah, selanjutnya setelah kita melihat peristiwa itu, kita bertanya, bagaimana dengan kuburan Kristus? Coba next. Ya, bagaimana dengan kuburan Kristus? Kalau saudara baca ini dalam Markus 16 ayat 1 sampai ayat 8, saudara tahu apa yang terjadi kalau saudara baca dan menyimak berita atau cerita yang dikatakan Alkitab dalam Markus 16 itu, saudara akan lihat ada wanita-wanita, perempuan-perempuan atau ibu-ibu Yesus yang pergi ke kubur. Dan waktu mereka pergi ke kubur Kristus itu, saudara mesti tahu bahwa waktu mereka pergi ke sana, bukan karena mereka percaya bahwa Yesus akan bangkit ya. Bukan. Alkitab menulis mereka pergi ke sana tujuannya adalah untuk merempah-rempahi dan meminyaki Kristus. Padahal Yesus sudah berulang-ulang beritahu bahwa dia memang akan menderita, dia akan mati, dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Ulang-ulang dia menyampaikan itu kepada murid-muridnya. Dia akan mengalami aniaya oleh imam-imam, kepala ahli-ahli Taurat. Dia kasih tahu penderitaan yang akan terjadi dan dia akan alami. Dan bukan itu, mereka juga akan membunuh Kristus. Tapi dia juga kasih tahu bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah saudara, jadi waktu ibu-ibu itu, wanita-wanita itu, waktu pergi ke kubur Kristus itu, ke kubur Yesus, saudara perhatikan, dalam cerita itu, mereka itu dialog. Karena mereka tahu, di kubur Yesus itu ada batu yang besar, yang tidak akan mungkin bisa digulingkan, digeser. Siapapun, besar itu batu itu. Itu Alkitab tulis begitu. Dan bukan hanya ditulis seperti itu. Di situ ada penjaga tentara Romawi yang menjaga kubur itu. Karena imam-imam kepala beritahu kepada Pilatus untuk jaga itu kubur. Karena mereka dengar bahwa beritanya bahwa nanti hari ketiga akan bangkit. Terjadi pendustaan hebat tadi. Terjadi kekacauan. Jadi Pilatus kerahkan pasukan untuk jaga kubur itu. Nah saudara perhatikan kisah ini. Jadi ketika wanita-wanita itu sambil pergi ke kubur, menariknya adalah mereka bilang begini, siapa yang akan menggulingkan batu itu? Tapi sekalipun mereka tahu ada pergumulan besar itu, tapi yang menarik adalah mereka tetap melangkah. Mereka tahu tak mungkin bisa masuk ke tempat itu, ada gua itu, tak mungkin ada batu ini, tapi tetap mereka melangkah dan terus melangkah sampai ke kubur itu.
Dan begitu mereka tiba di kubur itu, ternyata batu yang menjadi pergumulan, jadi persoalan besar yang mereka akan hadapi itu, ternyata kita bilang begini, batu itu sudah terguling. Kalau saudara baca dalam Matius 28, saudara baca di sana, ternyata waktu digulingkan itu, rupanya digulingkan oleh malaikat Tuhan. Dan waktu digulingkan batu itu, Alkitab bilang begini, malaikat itu nongkrong, duduk di atas batu itu. Saya waktu baca itu, kaget juga saya. Ngapain ini malaikat itu ya? Nongkrong, duduk di atas batu itu. Jadi waktu itu hanya satu malaikat aja. Duduk nongkrong situ. Saya terus terang aja, ketika melihat peristiwa itu, memiliki arti rohani untuk beritahu kepada kita persoalan seperti apapun yang sebenarnya kita hadapi, yang bagi kita tak mungkin kita bisa selesaikan itu, ternyata kuasa kebangkitan Kristus itu yang merupakan sesuatu yang susah dan tak mungkin dilakukan itu, ternyata tidak sanggup menahan kuasa kebangkitan. Tidak sanggup. Dan dari sini akhirnya memberitahu sebenarnya bahwa kalau kita memiliki kuasa kebangkitan Kristus itu, artinya persoalan apapun yang besar yang sedang terjadi yang menerpa kehidupan kita, itu kita tidak pikul lagi, tapi kita duduk di atas batu itu, duduk di atas batu. Artinya persoalan besar itu sebenarnya kalau kita mengimani dan memiliki kuasa kebangkitan itu, sebenarnya bukan menjadi persoalan besar, karena kita duduk di atas batu itu, di atas persoalan itu. Saudaraku yang saya kasih, saya teringat, jadi saya pertama kali datang ke Jakarta itu tahun 60. Saya pertama kali datang ke Jakarta tahun 60. Jadi waktu saya datang ke Jakarta, ya saya diajak. Jadi biasa lah kalau kita dari kampung, orang-orang Jakarta, om tante langsung ajak putar-putar keliling-keliling Jakarta. Jadi waktu ajak keliling-keliling, lalu akhirnya masuk ke satu tempat. Saya ingat sekali. Jadi waktu masuk ke satu tempat itu, ya, lalu dia ajak setelah orang Nado bilang setelah keliling pasir gitu, baru isi kampung teh, diajak makan. Jadi waktu diajak makan, saya kaget. Jadi waktu, kenapa saya kaget? Karena itu waktu pertama kali. Jadi waktu dia masuk ke salah satu restoran yang dia mau traktir kita itu, waktu dia mau masuk itu pintu restoran itu terbuka sendiri. Jadi waktu dia masuk, itu pintu terbuka sendiri. Waktu dia masuk, itu pintu tertutup. Orang lain bilang, tutup sendiri. Saya waktu lihat itu, ini pertama kali. Namanya orang kampung itu, biasa ini. Lalu om saya di dalam itu bilang begini, dia panggil. Waktu dia panggil itu, saya terus terang aja agak sedikit shock juga. Gila ini, bagaimana cara buka pintunya ini kan? Saya lihat tidak ada gagangnya gitu ya. Tapi dari dalam dia panggil begini, masuk. Ya terus terang aja, saya terus terang aja shock dan takut sekali. Saya pikir ini hanya untuk orang Jakarta aja kali ya, bisa masuk begitu ya. Tapi karena di sana saya sampai pelan-pelan gitu ya, melangkah juga gitu ya. Jadi waktu saya melangkah pelan-pelan gitu ya, waktu mendekati pintu itu, begitu sampai di depan, itu pintu terbuka sendiri. Waktu terbuka sendiri, lalu saya pikir luar biasa ini. Ini pengalaman pertama. Saya masuk dan dia tertutup sendiri. Saya beritahu, perempuan ini, kalau dia lihat persoalan besar dan dia tidak melangkah melihat apa yang terjadi di kubur itu, dia tidak pernah juga akan melihat kuasa besar. Saya pun kalau tidak melangkah menuju ke tempat itu, ini tetap lapar terus. Saya akan lapar terus. Tapi saya beritahu, iman itu memang bukan hanya kita taruh di kapal, kita taruh di kantor. Iman itu bukan hanya taruh di mulut, di otak.
tetapi memang harus disertai dengan tindakan. Karena memang kita bicara begitu, iman tanpa perbuatan itu mati, berarti sia-sia alias mati. Jadi memang kita bertindak dan memberitahu kepada kita bahwa kuasa kebangkitan itu membuat kita mampu memikul beban apapun. Cuma persoalannya sekarang ini banyak orang Kristen masih tetap pikul beban, seolah-olah beban ini menjadi bagian hidupnya seumur hidup. Saudara ya, kalau saudara mau saudara sebagai seorang petani aja lah, pedagang, lalu saudara bawa hasil kebun saudara, entah itu pisang, entah itu pepaya, entah itu sayur-sayuran, saudara pikul membawa. Lalu sementara saudara jalan ini, lalu tiba-tiba ada teman saudara muncul dengan mobil pick up, lalu dia lihat kita, mau kemana? Mau ke pasar? Teman bilang, naik. Akhirnya kita ditolong, kita naik. Tapi waktu kita naik itu mobil itu, beban itu kita masih pikul. Teman di dalam bilang, taruh saya di mobil itu. Dia bilang, jangan, kasihan dengan mobil berat. Banyak orang bisa seperti itu. Tuhan sudah beri dia kuasa, tapi ternyata dia masih saja memikul. Itu sebabnya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ketika Kristus bangkit, kita harus yakin bahwa maut itu tidak berkuasa menahan kuasa kebangkitan. Sehingga Paulus katakan dalam 1 Korintus 15, 54, 55, dia bilang begini, hai maut, di mana sengat? Sengat maut adalah kuasa dosa. Dan Alkitab katakan itu telah ditaklukkan Kristus lewat kemenangan, lewat kebangkitannya. Dan Alkitab mengatakan bahwa memang Alkitab bilang 1 Korintus 15 ayat 26, musuh yang terakhir yang dikalahkan oleh Kristus adalah kematian, maut itu. Yesus selama hidupnya ketika dia ada di tengah-tengah dunia ini, dalam karyanya untuk menyelamatkan kita, dia buat begitu banyak mujizat. Apa yang tak mungkin bagi dia? Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta tahir, orang tuli bisa mendengar. Apa yang tidak mungkin? Dia bisa bicara ombak, diam-diam. Allah pun tunduk takluk. Bahkan berkali-kali dia membangkitkan orang mati. Lazarus yang sudah tertapak 4 hari. Ketika Tuhan bilang buka itu, buka kok itu, mereka nggak ada yang berani, berpikir udah mau. Tapi Yesus katakan buka, dan dia katakan Lazarus keluar Lazarus. Tapi yang menjadi persoalan sekarang, kalau kematian itu datang menghampiri dia, persoalannya, sanggupkah dia? Mampukah dia mengatasi kematian itu? Memang dia membangkitkan orang-orang mati. Tapi persoalannya kalau kematian itu sendiri datang menghampiri dia, persoalannya adalah sanggupkah dia? Mampukah dia mengatasi maut itu? Dan Alkitab katakan bahwa memang maut tidak berkuasa. Dan Yesus bilang begini, aku berkuasa memberikan nyawa, dan aku berkuasa juga mengambil. Dan tidak ada seorang pun yang berhak yang dapat mengambil nyawa. Jadi saya beritahu dulu buat saudara mengerti, konsep ini memang kita perlu, karena ini dasar kuat yang harus saudara pahami. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, jangan saudara berpikir waktu dia mati itu karena dia dipatuhi, karena dia ditobak, atau karena dia kehabisan darah. Tidak saudara, karena saudara mesti harus tahu, tidak ada manusia siapapun di tanah dunia ini yang dapat mencabut nyawa Tuhan. Tidak ada. Jadi Alkitab tulis begitu. Makanya dalam kalimat yang ke-7,
waktu yang keenam dia katakan sudah selesai. Baru setelah itu dia bilang, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawamu. Dengar baik-baik, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawamu. Jadi kalau dia tidak menyerahkan nyawanya, dia akan tergantung terus, tidak akan bisa mati. Dan kalau dia tidak mati, saudara semua musuh kita semuanya akan tetap tidak menerima penebusan penebusan. Kita semua akan binasa. Kita semua akan tetap terhilang. Itu sebabnya waktu dia katakan itu sudah selesai, itu untuk memberitahu bahwa hutang dosa kita yang tak bisa kita bayar, itu semua telah dipikul oleh Tuhan. Sehingga di dalam dia kita menerima penebusan. Di dalam dia baru kita mendapatkan pengampunan dosa. Di dalam dia baru kita menemukan yang namanya pendamaian. Di dalam dia baru kita mengerti. Di sanalah kita yang percaya dibenarkan Tuhan. Di sanalah ketika kita terima kebenaran ini, baru kita tahu bahwa ada jaminan kepastian selama Tuhan. Dan ini penting buat kita. Jadi saudara mesti pahami ini baik-baik. Jadi dia yang menyerahkan nyawanya, bukan karena dia kehabisan darah, bukan. Makanya dia bilang, ke dalam tangan ku serahkan nyawa. Itu sebabnya Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dan Tuhan, kalau kita melihat bagian selanjutnya, kita akan bertanya. Oke, kita akan bertanya, berarti apa makna kebangkitan Kristus bagi orang percaya? Next slide. Ya, kita bertanya sekarang. Yang pertama ini kita perlu belajar, ya. Kalau begitu, apa makna kebangkitan Kristus bagi kita yang percaya kepada-Nya? Yang pertama, Alkitab katakan kebangkitannya menunjukkan Yesus berkuasa atas maut. Yang pertama, dia berkuasa atas maut. Sehingga kalau saya tanya dulu kepada saudara, ya, menurut saudara, ketika Yesus mati, saya tanya dulu, siapa yang membangkitkan Yesus? Saya tanya dulu, ketika Yesus mati lalu dikuburkan itu, pertanyaan berikutnya, siapa yang membangkitkan Kristus? Siapa yang membangkitkan dia? Ya sekarang kita lihat ini supaya kita mengerti nih. Ya, kalau kita baca Galatia 1 ayat 1, coba kita buka dulu. Saudara baca, lalu saudara lihat siapa yang membangkitkan Kristus. Dalam Galatia 1 ayat 1. Ya silakan. Alkitab bilang apa? Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Siapa yang bangkitkan dari ayat ini? Siapa yang bangkitkan Kristus? Siapa yang bangkitkan? Bapa. Tapi Alkitab katakan bukan hanya Bapa yang membangkitkan Yesus, tapi Roh Kudus juga membangkitkan Yesus. Coba kita baca dalam Roma 8 ayat yang ke-11. Roma 8 ayat yang ke-11, silakan. Coba saudara lihat apa yang dikatakan Alkitab. Dalam Roma 8 ayat yang ke-11, Alkitab bilang apa di sana?
Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan siapa? Yang telah membangkitkan siapa? Yesus dari antara orang mati. Berarti yang membangkitkan Kristus juga adalah Roh Allah, Roh Kudus. Lalu berikutnya, bagaimana dengan Yesus? Apakah Dia bangkit sendiri? Apakah Yesus bangkit sendiri? Ya, kita buka Yohanes 10 ayat 17 dan ayat 18. Yohanes 10 ayat 17 dan 18 bilang apa? Coba saudara lihat ayat ini bilang apa? Bapa mengasihi aku, oleh karena apa kata kitab? Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Sekarang saudara perhatikan ayat 18 bilang apa? Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Berarti memberitahu bahwa Yesus berkuasa memberikan nyawanya dan Dia berkuasa juga mengambilnya. Dengan kata lain, Yesus memang Dia juga bangkit sendiri. Sehingga Dia berkata dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26, Dia bilang begini, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadanya, Alkitab katakan begini, dia tidak akan binasa selama-lamanya. Dan bukan hanya berhenti sampai di situ. Pada bagian terakhir pada ayat 26 dia bilang begini, percayakah engkau akan hal ini? Do you believe this? Kalau kita terima, kalau kita percaya, maka kebenaran ini menjadi bagian kita. Dan inilah yang membuat kalau kita percaya, kita pun juga akan bangkit. Jadi 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, semuanya terlibat dalam karya penebusan. Semua terlibat. Makanya orang yang menolak persekutuan, saya langsung pergi. Jadi ini bagian yang pertama. Makna kebangkitan Kristus berarti musuh yang pertama kali, yang terakhir yang dikalahkan Kristus adalah maut, kematian. Jadi apa yang kita takuti dalam hidup ini sebenarnya adalah maut. Betul-betul yang kita takuti semuanya adalah kematian. Karena kita banyak salah sekarang konsep tentang kematian. Kita nggak mengerti. Kalau kita mengerti tentang konsep kebangkitan, kita mengerti kematian itu bukan momok, bukan sesuatu yang menakutkan lagi. Karena di balik kematian itu sebenarnya ada begitu banyak yang menunggu, ada banyak yang nanti bagi kita orang percaya. Ya. Dan yang kedua, ya, makna kebangkitan Kristus yang kedua itu punya pengertian bahwa kebangkitannya membuktikan bahwa Kristus dia adalah anak Allah. Jadi saudara mesti tahu ya. Itu sebabnya memang Alkitab bilang tidak ada yang mustahil dalam Dia. Lukas 1 ayat 7, karena memang Dia adalah anak. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Kristus? Anak Allah itu saudara mesti tahu pengertiannya
Jadi kalau anak Allah itu adalah Allah. Anak manusia itu pasti manusia. Anak monyet itu pasti monyet. Anak kuda itu pasti kuda. Tidak mungkin anak kuda yang keluar kucing. Mungkin. Anak kucing ya kucing. Anak kuda ya kuda. Tidak mungkin anak kucing yang keluar kerbau. Tidak mungkin. Jadi anak Allah ya berarti Allah. Tapi seringkali, banyak kali kita kalau kita bicara begitu, kita berhadapan dengan kelompok-kelompok yang tidak langsung terima terang-terang begitu, mengimani begitu. Enggak. Mereka susah untuk terima ini. Kenapa? Karena mereka juga membaca Alkitab bahwa orang-orang Kristen itu, orang-orang percaya juga adalah anak Allah. Itu dalam Yohanes 1 ayat 12 bicara begitu. Semua orang yang menerimanya diberi kuasa juga menjadi anak-anak Allah. Semua kita ini yang percaya kepada Kristus disebut, diadopsi, diangkat menjadi anak Allah. Saya tuh tanya dulu, saudara anak Allah? Saudara anak Allah? Kayaknya takut sekali. Kalau saudara bukan anak, saudara tidak bisa jadi ahli waris. Yang namanya ahli waris itu mesti anak. Tidak mungkin saudara bisa masuk surga kalau status saudara bukan anak. Hak apa saudara mendapatkan? Saya tanya lagi, saudara anak Allah? Kalau begitu saya tanya, saudara Allah? Katanya anak Allah. Ya gimana nih? Saudara anak Allah? Saudara Allah? Bagaimana nih? Katanya anak Allah. Ada manusia-manusia. Hah? Sebutan. Makanya kalau kita berhadapan dengan kelompok-kelompok yang memang intoleran ini, pasti saudara akan dikontak. Tapi itulah sebabnya kita mesti bisa dong, kita mesti menjawabnya. Nah, ini perlu kita pahami dengan baik. Jadi anak Allah yang dikenakan kepada Yesus dan anak Allah yang dikenakan kepada kita, saudara dengar? Istilahnya sama, tapi pengertiannya yang berbeda. Kalau anak Allah yang dikenakan kepada Kristus itu memberitahu bahwa dia, Yesus itu, dia datang dari Allah, berasal dari Allah, dan mempunyai hakikat yang sama dengan Allah. Kita nggak bisa bicara begitu. Makanya untuk Yesus selalu ditambah dengan kata tunggal. Ada tambahan kata tunggal, berarti hanya satu-satunya yang betul-betul anak Allah, yang memberitahu dia adalah Allah. Misalkan dalam Yohanes 3:16, misalkan, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ada tambah tunggal. Sama juga dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa. Ada tambahan kata tunggal. Dalam Yohanes 1 ayat 18 sama juga. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah selain anak tunggal Bapa. Jadi memang ada perbedaan, istilahnya sama, tapi pengertiannya ya beda. Jadi yang kedua membuktikan
Yang ini yang menjadi makna kedua, yaitu untuk menunjukkan, membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Oh, kalau saudara baca di dalam Alkitab, saudara bisa lihat itu pengawal tentara, kepala pasukan waktu lihat Yesus itu tersalib, waktu mereka menista, melakukan hal-hal. Jadi Yesus betul-betul mengalami penderitaan yang begitu hebat, bukan hanya secara fisik yang ditonjolkan, tapi secara batin. Dia mengalami siksaan waktu orang mengolok mencoma dia. Kalau kau anak Allah, turun katanya. Dan apa yang terjadi? Peristiwa kematian Yesus, saudara bisa lihat di dalam Alkitab tulis begini. Terjadi apa? Alkitab katakan terjadi kegelapan yang hebat yang belum pernah terjadi. Alkitab bicara begitu selama 3 jam. Dan bukan itu saja, Alkitab juga mengatakan terjadi gempa bumi. Lalu tiragan Allah itu terbelah menjadi 2. Dan apa yang terjadi setelah itu? Saudara boleh lihat dalam Matius 27 ayat yang ke-54. Apa yang terjadi ketika kepala pasukan, orang-orang yang melihat peristiwa itu? Saudara perhatikan apa yang kita tulis dalam Matius 27. Coba kita lihat ayat yang ke-54. Coba saudara lihat firman Tuhan bilang apa di sana? Matius 27 ayat 54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, apa dia bilang? Apa dia bilang? Sungguh ia ini adalah anak Allah. Jadi memang tadi itu sebabnya mereka mau bunuh Yesus, karena Yesus menyamakan dirinya Allah. Kalau bukan, kalau dia hanya nabi, kalau dia hanya guru, hanya nabi, hanya manusia, tidak mungkin orang Yahudi membunuh dia. Nah, ini makna yang ketiga. Makna yang ketiga, arti daripada kebangkitan Yesus. Saudara perhatikan, makna yang ketiga Alkitab bilang begitu, ya, kebangkitannya memberikan jaminan kepastian hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi ada jaminan kepastian hidup yang kekal bagi kita yang percaya kepadanya. Makanya Yohanes 3:16 bilang, setiap orang yang percaya kepadanya, kita katakan apa? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada jaminan, ada kepastian. Dan Alkitab bilang begini, tidak akan ada lagi yang bisa menggeser keyakinan ini. Tidak ada kan. Dan ini memang Alkitab, Yesus sendiri katakan begitu. Dalam Yohanes 10, coba kita lihat. Yohanes 10 ayat 27-28. Yesus bilang apa? Aku telah memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang percaya. Coba saya lihat. Dan dikatakan tidak ada orang yang bisa merebut mereka dari tangan Bapa yang memberikan itu. Lebih besar dari siapapun. Dan tidak ada orang yang bisa merebut kita. Dan ditekankan di sana, kita pasti. Coba kita buka ayat ini. Yohanes 10, 27-28. Ya, Yohanes 10 ini ya. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka. Ya, terus ya, 28-29 berarti ya. Dan aku memberikan, coba. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka, kata kita, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan dapat merebut mereka dari tanganku. Kenapa? Karena ayat 29 bilang apa?
Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi ada kepastian keselamatan. Jadi kalau saudara percaya kepada Kristus, ada jaminan. Dan yang keempat, saudara perhatikan, yang keempat, kebangkitan Kristus, kata Alkitab, itu memberikan kita bukan hanya semangat, tapi ada juga yang namanya pengharapan. Ada pengharapan yang baik. Itu sebabnya kalau Alkitab itu hanya berakhir sampai kitab Maleakhi, tidak ada Injil, tidak ada surat-surat Paulus, maka apa yang terjadi kalau orang itu meninggal? Tidak ada satu pengharapan yang kita bisa beri kepada orang itu, kecuali kita hanya bisa bilang kita dari debu dan kembali kepada debu. That's all, itu aja. Tapi karena ada kebangkitan Kristus, di situ baru kita bisa memberikan pengharapan bahwa orang yang meninggal di dalam Tuhan, dia akan bangkit. Dia akan menikmati semua hal yang terbaik yang pernah dilakukan oleh Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Ada pengharapan. Nah, itu sebabnya berita tentang kebangkitan ini adalah berita yang sangat penting. Ini berita yang sangat penting. Kalau saya tanya, kenapa penting? Coba next. Ya, saya tanya. Jadi, percaya kepada kebangkitan Kristus ini, kalau kita terima, kita percaya ini adalah berita yang sangat penting. Menurut saudara, kenapa saya katakan sangat penting? Kenapa penting? Kenapa ini dikatakan berita penting? Hah? Kenapa berita tentang kebangkitan ini adalah satu berita yang sangat penting? Menurut saudara kenapa? Oke, kenapa dikatakan penting? Karena kalau saudara tidak percaya ini, saudara tidak terima kebenaran ini, itu sama saja dengan artinya saudara tidak percaya kepada kitab suci. Saudara tidak percaya kepada Tuhan. Itu. Jadi kalau saudara tidak terima, saudara tidak percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kenapa ini dikatakan berita ini sangat penting? Kenapa dikatakan penting? Ya, next ya. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa dikatakan penting? Alkitab bilang begini, kenapa dikatakan penting? Karena kalau saudara tidak terima kebenaran ini, saudara tidak selamat. Saudara masuk neraka saudara. Nah, ini yang dikatakan dalam Roma 10 ayat 9. Sudah tahu apa yang dikatakan dalam Roma 10 ayat 9? Sudah tahu ayat itu bicara apa? Roma 10 ayat 9 bilang apa? Jika kita mengaku dengan mulut kita bahwa Dia adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi kenapa penting? Karena kalau kita tidak terima ini, kita dirasa tidak ada keselamatan bagi kita. Nah, itu sebabnya surat-surat Rasul Paulus itu
menekankan ini menjadi tekanan. Berita ini menjadi tekanan. Dan inilah yang perlu kita sampaikan. Dan itu sebabnya ketika Yesus bangkit, apa kata malaikat? Malaikat bilang begini kepada wanita-wanita itu, saudara, kembali beritahu kepada para murid, dan beritahu juga kepada siapa? Kepada Petrus. Kasih tahu tentang peristiwa kebangkitan ini. Dan itu ada di dalam Markus 16 ayat yang ke-8. Alkitab bilang, kenapa? Karena ini adalah berita yang kudus, berita yang tak terbinasakan, berita tentang keselamatan yang kekal, yang memang harus disampaikan dari timur, dari barat. Ini berita yang kudus, berita yang baik, tidak mungkin dibinasakan. Coba kita lihat ayat itu. Markus 16 ayat 8. Markus 16 ayat 8 bilang apa? Coba saudara perhatikan ini. Saya suka ayat ini. Kenapa? Karena ayat ini hanya ditulis oleh Injil Markus. Saudara perhatikan. Lalu mereka keluar. Kalau saudara baca 7 ini diberitakan ya. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab getar dan dahsyat menimpa mereka. Ya, perjumpaan mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Saudara perhatikan. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya, saudara beritakan, memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang apa kata Alkitab? Keselamatan yang kekal. Dan itu sebabnya saya mesti menyampaikan adanya kekristenan karena adanya kebenaran. Kalau tidak ada kematian Kristus, tidak ada Jumat Agung, tidak ada kebangkitan Kristus, tidak ada Paskah, maka tidak akan ada kekristenan. Kekristenan muncul karena adanya kebenaran ini. Kebenaran ini terus dirongrong. Ini mau disingkirkan, mau dilenyapkan, mau dibinasakan. Tapi kebenaran tak mungkin bisa disingkirkan. Gak mungkin, karena kebenaran itu adalah Kristus itu sendiri. Gak mungkin, dan kita tidak perlu bela itu kebenaran. Sampai hari ini begitu banyak orang coba berusaha, tapi kebenaran tidak akan, gak bisa. Ya, dan itu sebabnya Paulus menyampaikan kepada semua kita ini, makanya kita harus beritakan Injil, berita yang kudus ini, berita yang menyelamatkan ini, berita yang tak terbinasakan ini tentang keselamatan. Makanya Paulus katakan, beritakanlah Injil, baik atau tidak baik waktunya. Saudara tahu Injil apa? Menurut saudara Injil itu apa? Injil artinya apa? Beritakan Injil. Ya, saudara bagaimana mau beritakan Injil kalau saudara nggak tahu Injil apa? Gimana? Injil itu apa? Ya, betul sekali kalau saudara nggak tahu Injil itu apa. Kan Paulus, itu kan Paulus bilang begitu kan, 2 Timotius 4 ayat 2 kan, Paulus bilang beritakanlah Injil baik atau tidak baik waktunya. Mau ada kondisi yang sangat menakutkan, yang menyeramkan, membahayakan, tetap mesti Injil itu diberitakan. Dan Paulus bilang, celakalah aku jika aku tidak beritakan Injil. 1 Korintus 9 ayat 16 bicara begitu. Kalau begitu saya tanya dulu sebelum saudara menyampaikan, Injil itu apa? Injil, kabar keselamatan. Ya, Injil itu kabar baik, artinya kabar yang menyelamatkan. Jadi kalau saudara Injil itu, ya sebenarnya Injil itu kalau diterjemahkan adalah kabar baik, kabar baik.
Yang artinya kalau saya percaya, itu membawa saya pada keselamatan. Saya mendapatkan hidup yang kekal. Saya tanya dulu, saudara pernah dengar isi Injil? Saudara pernah dengar isi Injil? Isi Injil. Wah, isi Injil. Saudara menyampaikan Injil, tapi saudara nggak tahu isinya bagaimana. Isi Injil. Saudara menyampaikan isi Injil, memberitakan Injil, tapi saudara nggak tahu isinya apa. Nah, itu sebabnya saya mau menyampaikan dulu. Isi Injil itu, saudara tahu ada di mana ayat Alkitabnya? Nah, isi Injil ada perkataan Allah, tapi isinya jadi saudara bisa lihat itu, isi Injil itu ada di 1 Korintus 15 ayat 3 dan ayat 4. Coba kita baca ayat ini. Nah, ini yang disebut isi. Artinya kalau kita terima ini, kita percaya ini, ini yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Nah, saudara perhatikan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Kalau Alkitab bilang sangat penting, saudara pay attention ya. Harus taruh perhatian dulu. Tapi kalau sangat penting, taruh perhatian. Dan saudara lihat, yaitu ini isinya. Berita yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Apa itu? Yaitu beritanya apa? Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan sesuai dengan kitab suci, dan Alkitab bilang ayat 4, dia juga telah bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi jangan saudara tambah. Jadi ini yang kita percaya. Jadi waktu saudara terima ini, baru iman muncul. Baru iman muncul. Makanya kita memang mesti membangun iman di dasar yang baik, yang benar. Makanya kekristenan muncul. Ini berita yang menyelamatkan kita. Makanya kalau Kristus tidak bangkit, sekarang kita lihat, kalau ada kata dia tidak bangkit, yang pertama, ya berarti dia kalah sama maut, dia kalah sama setan. Dan setan harus dikalahkan di mana? Di kerajaannya, di bumi yang telah dijatuhkan dia. Dia harus dikalahkan. Kalau dia kalah. Nah, coba kita next ya, itu supaya kita mengerti. Yang pertama, coba terus. Ya, supaya lebih bagus kalau terus Pak, terus. Nah, ini singgih ya, terus. Iya. Yang kedua, sudah perhatikan apa kata Alkitab? Alkitab bilang apa? Kalau dia tidak bangkit, Alkitab memberitahu apa? Bahwa dia tetap masih tersalib. Jadi kalau andai kata dia tidak bangkit, Alkitab memberitahu, saudara perhatikan Alkitab bilang, saya senang sekali Alkitab ini menarik karena kalau dia tidak bangkit, maka terus terang aja Alkitab menyampaikan kita semua tetap masih berdosa. Hutang dosa kita ini belum lunas. Kita semua ini, termasuk saudara saya, siapapun,
semuanya kita pasti akan kehilangan binasa. Jadi mulai dari zaman Adam sampai kiamat nanti Tuhan datang, semua kita pasti akan binasa. Dan kalau andai kata dia tidak bangkit, nah, saudara lihat, ini yang terakhir, sahabat ikan, yang terakhir, kalau dia tidak bangkit, saudara lihat, Alkitab katakan pemberitaan kita jadi sia-sia. Lalu Alkitab juga katakan, kalau dia tidak bangkit, Alkitab katakan iman kita juga pun tidak ada artinya. Tidak ada gunanya kita percaya kepada Kristus. Andai kata Kristus tidak bangkit, kata Alkitab, maka apa yang terjadi dalam kita? Semua kita yang mati di dalam Tuhan ini, ya tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Kalau andai kata Yesus tidak bangkit, kita mati dalam Dia. Padahal dalam Wahyu 14 ayat 13 bilang, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Sungguh kata Allah, Alkitab yang berbahagia kalau kita mati. Tapi kalau Kristus tidak bangkit, kita mati di dalam Dia tidak ada gunanya. Kalau andai kata Dia tidak bangkit, Alkitab katakan pengharapan kita kepada Dia pun juga tidak ada berarti. Makanya ayat 19 1 Korintus 15 Alkitab bilang begini, jika kita menaruh pengharapan kita kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang di tengah-tengah dunia ini. 1 Korintus 15 ayat 19 sudah bicara begitu. Persoalannya, benarkah kalau kita menaruh pengharapan kepada Kristus, kita disebut orang-orang yang paling malang di tengah-tengah dunia ini? Padahal Yeremia 17 ayat 7 bilang apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada. Jelas kita diberkati. Tapi kalau saudara baca 1 Korintus 15 ayat 19, coba saudara lihat, coba buka 1 Korintus 15 ayat 19. Ya, coba saudara lihat ayat ini bilang apa? Jadi kalau kita menaruh pengharapan kita kepada Kristus, Alkitab bilang kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saya tanya dulu kepada saudara, betul nggak? Kalau kita menaruh pengharapan kita kepada Kristus, benar nggak kita orang-orang yang paling malang? Atau kita diberkati kalau kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita kepada Tuhan? Mana yang benar? Diberkati atau paling malang hidup kita? Mana yang benar? Diberkati. Diberkati. Jadi ayat ini salah. Di situ Pak. Jadi dua-dua benar Pak. Ayat ini benar. Kalau Kristus tidak bangkit. Jadi kalau ini betul terjadi, malang kita. Lalu ayat 29 bilang gini, kalau dia tidak bangkit, ya ngapain kita dibaptis di dalam nama Yesus? Itu berarti kita dibaptis dalam nama orang yang mati. Tidak ada gunanya kita dibaptis pada orang yang mati. Begitu juga ayat selanjutnya, kalau kita percaya Kristus tapi dia tidak bangkit, semua pengorbanan kita yang kita lakukan untuk Tuhan tidak ada gunanya. Itu sebabnya Paulus bilang, ngapain saya harus susah-susah di penjara, berhadapan dengan maut, dengan binatang buas, dan dia terjadi begitu banyak deh. Buat apa gitu loh? Kalau andai kata dia tidak, pengorbanan tidak ada artinya. Makanya dia bilang pada ayat 32, kalau dia tidak bangkit, katanya, ya sudahlah, kita makan minum aja lah, toh juga selesai. Dan itu sebabnya kita bersyukur bahwa karena dia bangkit, kita punya pengharapan yang pasti. Itu sebabnya kesimpulannya. Coba kita lihat kesimpulan yang bisa kita tarik. Kesimpulan terakhir. Ayat ini kesimpulannya bilang begini. Andai kata Kristus tidak bangkit, maka tidak ada kekristenan. Dan Alkitab bilang semua manusia ada dalam dosanya, dan Alkitab katakan dan semua jadi sia-sia.
Selanjutnya yang kedua, kesimpulan yang kedua, andai kata Kristus tidak bangkit, maka tidak ada pengharapan buat kita. Tidak ada. Tidak ada pengharapan. Tapi kita beruntung, fakta Alkitab tulis, dia bangkit. Dia telah mengalahkan maut. Dan itu sebabnya tidak ada cara lain. Untuk kita bisa selamat, kita harus percaya dan menerima kebenaran itu. Dan kita betul-betul mengimani dan meyakini bahwa memang benar Dia adalah Tuhan, Dia Allah, dan Dia Juru Selamat. Tuhan berkati kita. Amin. Ya, oke. Nah, nanti kalau ada yang bertanya silakan ya. Tapi saya bawa dulu kembali kepada kita. Ya, untuk kita doa dulu ya. Kita doa dulu. Ya mungkin lagu tadi aja kita nyanyikan refnya aja. Karena salibmu kita menang, kita hidup. Ya, ada pengorbanan, ada sesuatu yang baru, ada kehidupan yang baru, ada pengharapan yang baru, dan sekaligus ada jaminan keselamatan yang kita dapatkan. Ada kemenangan kepada kita. Kita ambil refnya saja. Kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu sudah hamba sampaikan. Roh Kudus terus beracara, mengartikan lebih jauh, lebih sempurna, supaya mampu dicerna oleh setiap anak-anak-Mu. Tidak ada yang terlewat. Mereka betul-betul menyambut dan menerima kebenaran yang menyelamatkan ini. Berita yang kudus, berita yang tak terbinasakan, berita yang mendatangkan keselamatan bagi setiap kami. Oleh sebab itu, kebenaran ini Tuhan taruh dan meteraikan kebenaran ini supaya kebenaran ini menjadi kebenaran yang nyata, kebenaran yang hidup ada pada setiap kami. Dan inilah yang membuat kami tidak ada dalam keraguan lagi. Kami memiliki keyakinan yang pasti bahwa memang benar ketika kami percaya karya Kristus, karya Engkau yang telah Engkau kerjakan di kayu salib itu sempurna, karena hutang dosa kami telah terbayar lunas. Di sanalah ketika kami percaya penebusan dan pengampunan dosa terjadi. Di sanalah kami dilepaskan dari belenggu dosa yang mengikat kami. Di sanalah kami dimerdekakan ketika kami percaya. Terima kasih untuk semuanya ini Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang hadir, yang ambil bagian dalam pertemuan di siang hari ini. Tidak terkecuali siapapun, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan pujian syukur hanya bagi-Mu, dan biar hanya Engkau saja yang terus dipuji, disembah, dimuliakan, diagungkan. Engkau layak terima segala pujian syukur dan hormat kami. Terima kasih Tuhan, pakai kami untuk menjadi alat Tuhan, saksi Tuhan, untuk dapat mentuturkan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan syukur kami Tuhan dengar. Terpujilah anugerah-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa
dan bersyukur kepadamu. Mari semua umat yang diberkati, yang percaya Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. amin. Tuhan berkati kita. Shalom. Ya, Pak. Terima kasih. Puji Tuhan, firman Tuhan yang dahsyat luar biasa. Kita semua diberkati dengan firman Tuhan, amin. Haleluya, terima kasih buat hambanya. Tuhan memberkati. Dan Bapak Ibu Saudara, waktunya kita akan memberikan persembahan. Ya, mari kita beri yang terbaik. Kita menyanyikan satu pujian. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Amin. Terima kasih Tuhan, firman-Mu dahsyat, iya dan amin. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, biar kami terus menyimpannya, bahkan kami mau ingat, kami mau lakukan apa yang menjadi bagian kami. Kami akan menjadi saksi bagi Tuhan di muka bumi ini selama kami hidup. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa, berkatilah setiap persembahan yang diberikan oleh jemaat-Mu, dikuduskan dengan firman-Mu agar persembahan ini dapat dipergunakan untuk kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan di ibadah persekutuan doa Season City di tempat ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara silakan duduk, saya serahkan kepada Pak Haiki. Terima kasih buat Bapak Pendeta Tony Sanggelorang yang sudah memberkati kita. Saya harap pengertian kebangkitan ini benar-benar menjadi bekal buat kehidupan kita. Itulah sehubungan dengan tujuan kita, mau diselamatkan dan tetap berkumpul seperti ini sampai di surga. Dasarnya adalah mengerti kebangkitan ini dan tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sampai dengan di liang kubur. Ya, dulu saya sebelum mengerti kebangkitan ini, saya begitu sedih ngelihat kalau orang mati memang yang nganter banyak, kembang banyak. Tapi sepulang dari situ mungkin teman kerabat kita cuman sehari ikut ke kuburan. Lalu saudara-saudara kita mungkin berlarut sedih entah sampai seminggu, sebulan, setahun juga udah lupa. Semua BPKB sertifikat udah dibalik nama. Di kantor saya pun udah diganti oleh bos ganti, ada lagi orang pengganti saya. Jadi kalau kita nggak mengerti kebangkitan ini, begitu sedih. Bahkan merasa girang kalau kita ada meninggal yang nganter kembang dari jalan
ujung jalan sampai ujung jalan sana. Banyak, tetapi nggak ada yang jemput. Wah, itu rahasia untuk kita mati dijemput, yang mengerti arti kebangkitan ini. Kita apalagi sekarang nih, kita umur kayaknya di atas 50 tahun semua nih banyakan nih. Ya mesti ngerti lah. Jangan semua kita punya ATM kita diambil, tabungan kita udah berpindah tangan. Kalau kita mati mah udah dalam hitungan, kalau orang nanya nama kita juga hilang. Di mana haikinya? Misalnya di rumah sakit nih, ada orang mau besuk, di mana haikinya? Enggak, diganti, di mana jenazahnya? Namanya aja udah nggak dipakai. Ya itulah, begitu singkat. 1 Petrus 1:24 katakan seperti bunga rumput, pagi bagus, malam udah layu, sore udah layu. Yakobus pasal 4 katakan kita seperti uap, kelihatan ya itu. Ntar saya tambah lagi, pulangnya lebih kesini. Ya, terima kasih buat korban Bapak Ibu semua yang sudah korbankan waktu datang. Tetap datang, sekali lagi tetap kita punya iman supaya sampai di surga ketemu kita seperti ini. Amin. Pegang rahasia keselamatan tadi yang kita udah dengar. Terima kasih Pak Pendeta yang sudah memberkati kita. Terima kasih buat WL singer semua, pemusik. Ya, kiranya Tuhan berkati semua konsumsi apa semua Tuhan berkati. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu. Nanti Bapak Pendeta Jefta tutup doa dan syafaat buat kita semua. Angkat tangan-tangan kita, katakan kami memuji. Kami memuji Kau. Sungguh-sungguh puji Dia Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Puji dengan hati yang terdalam. Oh, amin Tuhan, Engkau ajaib. Haleluya. Kami memuji, kami kebesaran. Katakan ajaib Tuhan. Oh haleluya. Sekali lagi angkat tangan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak di surga, siang hari kami sudah belajar firman-Mu sungguh luar biasa. Rencana Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami, dan kami boleh dibukakan rahasia-rahasia firman-Mu yang luar biasa. Menguatkan iman percaya kami, membuat kami lebih mengerti akan firman-Mu, dan kami akan tetap bertumbuh di dalam iman, dan iman kami tidak sia-sia Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Tony yang sudah melayani kami. Berkati, pakai beliau menjadi alat-Mu yang luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun beliau berada. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati Pedicine City, berkati pengurus yang ada, Pak Haiki, Pak Paul, dan pengurus yang lain yang ada. Diberkati oleh Tuhan, diberikan hikmat dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, dan Tuhan tetap menyertai. Dan seluruh jemaat yang sudah hadir Tuhan diberkati oleh Tuhan. Setiap usaha pekerjaan apapun yang dikerjakan diberkati oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan selalu beserta, Tuhan selalu menjaga. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Oleh bibir-bibir Yesus semua sakit penyakit sudah disembuhkan. Siang hari kami berdoa untuk Mount Season City di mana kami berada. Mari Tuhan berkati Mount Season City, berkati developer, berkati pengelola, berkati pemilik Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati seluruh tenan-tenan yang ada
Berkati Hotel Amaris, berkati apartemen Sin City, dan di Mall Sin City ini Tuhan, ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Ada customer, ada kebaikan Tuhan nyatakan di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan memberkati bangsa dan negara Indonesia, biar ada keamanan, semua pemimpin yang ada dari presiden sampai kepada kelurahan, RT, RW, dan semua kepolisian, ABRI, semua diberkati oleh Tuhan. Dan ada pertolongan Tuhan yang dahsyat, pemulihan terjadi, semua itu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan siang hari ini Bapa, anugerahkanlah berkat yang terbaik daripada-Mu Bapa. Kasih sayang di anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, tak persekutuan dari Allah Roh Kudus, menyertai hidup setiap umat-umat-Mu, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan yang permai. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan memberkati.